Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Mr. Kenan. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai beberapa agama yang unik dan lucu di dunia, yang mungkin di luar nalar manusia. Agama merupakan sebuah keyakinan yang dianut oleh seseorang, yang mengatur cara peribadatan kepada Tuhan dan hubungan antar sesama manusia. Di dalam ajaran agama, setiap penganutnya diajari agar saling hidup rukun dengan sesama manusia. Di negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui dan dilindungi. 6 agama tersebut adalah Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Namun apa jadinya jika manusia dengan segala kreativitas logikanya dan kepintarannya bahkan membentuk agama baru? Bahkan ajaran-ajarannya sangat lucu, di luar nalar manusia pada umumnya. Dan berikut 5 ajaran agama teraneh yang ada di dunia yang telah Mr. Kenan rangkum. Yang pertama adalah Scientology. Scientology adalah ajaran agama baru yang berkembang sejak tahun 1952 dan didirikan oleh seorang penulis fiksi ilmiah yang bernama Ron Hubbard. Scientology berpandangan bahwa roh manusia adalah entitas yang abadi, yang selalu bereinkarnasi ketika tubuh fisiknya mati atau meninggal dunia. Selain itu, agama ini juga mengajarkan bahwa manusia sesungguhnya adalah makhluk alien tertinggal di bumi berjuta-juta tahun yang lalu, sehingga manusia lupa akan jati dirinya atau asal-muasal dirinya yang sebenarnya. Ajaran lain yang cukup aneh adalah meskipun agama ini tidak mengenal adanya Tuhan, namun para pengikutnya dipersilahkan untuk mencari sendiri pemahaman tentang Tuhan dengan pandangannya sendiri. Tapi agama ini terbilang cukup banyak pengikutnya atau umatnya. Bahkan ada juga dari kalangan selebritis dunia. Nama-nama seperti Gloria Swanson, Dave Brubeck, pasangan Tom Cruise dan Katie Holmes, sampai dengan John Travolta tercatat sebagai penganut agama Scientology ini. Yang kedua adalah Panawave. Panawave adalah kelompok agama yang berbasis di Tokyo, Jepang. Didirikan oleh seorang wanita bernama Yuko Chino pada 1977. Sekte ini menggabungkan unsur-unsur agama Kristen, Buddhisme, dan ajaran baru. Sekte Panawave disebut takut dengan kehadiran gelombang elektromagnetik di zaman modern. Menurut mereka, gelombang elektromagnetik membuat perubahan iklim, merusak lingkungan, dan menimbulkan penyakit. Pada tahun 2003, para pengikut aliran Panawave ini hampir pernah menangkap seekor anjing laut yang tersesat di sungai Tokyo. Mereka menganggap anjing laut kutub utara yang tersesat itu harus dikembalikan ke habitat aslinya karena bisa mengakibatkan kiamat. Entah apa hubungannya anjing laut yang tersesat dengan kiamat, hanya mereka dan anjing laut yang tahu. Para anggota mulai membangun laboratorium gelombang panah di beberapa daerah yang mereka yakini tidak beresiko terkena gelombang elektromagnetik. Mereka mulai berpakaian putih pada pertengahan 1990-an dengan keyakinan bahwa ini akan melindungi mereka dari gelombang elektromagnetik yang berbahaya. Yang ketiga adalah agama kelapa. Masing-masing agama tentu punya ritual tersendiri. Dalam Islam, setiap hari seorang muslim wajib sholat 5 waktu. Begitupun Kristen, setiap hari Minggu ada ritual kebaktian di gereja. Namun ada agama unik di Vietnam, di mana semua penganutnya menganggap suci kelapa, sehingga mereka menamai keyakinannya sebagai agama kelapa. Agama kelapa terhitung agama yang masih muda. Agama kelapa muncul pada tahun 1963. Pencetusnya adalah pria Vietnam bernama Nguyen Tan Nam. Ia kemudian dikenal dengan Biksu Kalapa. Titik balik Nguyen Tan ia alami saat perang Vietnam terjadi. Ia kemudian mengasingkan diri dan bermeditasi di puncak Gunung Sam, pegunungan dekat Sungai Mekong.
Ia mengatakan ia mendapat ilham untuk menciptakan agama baru. Agama yang kemudian dikenal sebagai agama kelapa ini adalah perpaduan dari ajaran Buddha, Kristen, Taoisme, Hindu, penjelajahan seputar luar angkasa, dan kecintaan Nguyen terhadap kelapa. Pada masa kejayaannya, agama ini pernah punya sekitar 4.000 pengikut, termasuk novelis John Steinbeck dan aktor Hollywood Errol Flynn. Pada tahun 1969, Nguyen punya misi untuk menyebarluaskan ajarannya ke luar Pulau Phoenix. Sayang, tindak tanduknya tercium oleh otoritas Vietnam hingga ia dipaksa kembali ke Pulau Phoenix. Agama tersebut pun mengalami nasib tragis dan dianggap sebagai kultus terlarang. Meskipun begitu, sisa bangunan mereka masih ada di sana, menunjukkan bahwa agama ini pernah eksis di daratan Vietnam. Yang keempat adalah agama Googleisme. Saat ini ada sebuah situs yang dikhususkan untuk menyembah Google. Mereka percaya bahwa search engine Google adalah Tuhan. Dan Anda mau tahu nama agama mereka? Mereka menamakan diri mereka Googleisme. Dan di dalam situs tersebut berisi bukti-bukti. Salah satu bukti yang mereka kemukakan adalah Google mampu menjawab doa dan pertanyaan mereka. Tuhan Google hanya menunjukkan caranya, yaitu dengan menampilkan semua hasil pencariannya. Agama Googleisme pertama kali didirikan oleh Matt McPherson. Dia tinggal di kota Ontario, Kanada. Yang terakhir adalah agama Universe People. Agama yang juga disebut Cosmic People of Light Powers ini berasal dari Ceko dan disebarkan oleh Ivo A. Benda. Terlepas dari kritik para psikiater yang menyebut ceramah-ceramahnya sebagai khayalan orang gila, ajaran Universe People dianut oleh sekitar 12.000 orang. Hampir sama dengan ajaran Scientology, agama ini juga percaya bahwa manusia adalah hasil eksperimen para alien, di mana pesawat makhluk asing tersebut selama ini mengorbit bumi dan mengawasi peradaban manusia. Apabila para pengikutnya telah mengamalkan perbuatan baik selama hidup di dunia, maka arwah mereka akan dibawa ke dimensi lain dengan pesawat luar angkasa. Dan itu adalah 5 dari sekian ajaran agama yang aneh di dunia. Percaya atau tidak, tapi itu ada di dunia. Semoga informasi dari cerita Kenan dapat menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan Anda. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan terima kasih.